Assalamualaikum guys, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Grand Prix Portugal, balapan yang menurutku cukup seru buat ditonton di 10 lap terakhir, dan ya bisa dibilang ada lakinya dan ada yang bikin seru juga, dan ya banyak lah dramanya. Seperti biasa aku pengen nyampein 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Langsung aja, Jackie Pierre Pur Moment. Aduh, gimana ya? Dari awal balapan sebenarnya Mir udah bisa mimpin gitu, mimpin balapan di lap-lap awal. Tapi ujung-ujungnya juga disalip sih sama Quartararo. Dan sisa 10 lap terakhir itu ada momen akhirnya Jackie sama Mir fight buat apa, buat perebutin posisi kedua apa ketiga ya, gue lupa. Ketiga kalau nggak salah. Ya ketiga. Dan itu cukup seru juga, sengit banget. Dan sisa 6 lap Jackie berusaha nyalip di tikungan pertama. Namun ada kesalahan mungkin karena kompon ban belakang udah habis, jadi ujung-ujungnya akhirnya jatuh. Dan akhirnya, tapi sialnya akibat crashnya Jackie nyeret Joan Mir. Itu menurut gua ya kerugian juga bagi kedua pembalap, dan akhirnya DNF. Jackie juga kesel gitu loh. Habis itu langsung nyesel setelah kejadian itu, dan benar-benar ibaratnya kerugian lah, karena poin hilang buat championship. Dan ujung-ujungnya pasti nanti bakal kedepannya di seri Harris nanti kedepannya kemungkinan Jackie bakal revenge, apalagi Jackie menang tahun lalu. Dan Mir buat gua ya berharap kedepannya bisa lebih baik lagi, bahkan atau ya bisa raih podium gitu loh, raih hasil yang lebih baik di balapan berikutnya, dan masih bisa fight buat championship, karena championship masih panjang. Menarik buat kedepannya kayak gimana. Pokoknya yang jelas ini balapan yang rugi lah buat kedua pembalap, rugi banget. Berikutnya Pecco dan Alex Rins, luar biasa. Keduanya start paling belakang lah, bisa gue bilang start paling belakang, apalagi Pecco start paling belakang. Dan Alex Rins start dari 23 karena problem di setiap weekend itu, kayak hari Jumat, hari Sabtunya problemnya parah. Dan tapi ujung-ujungnya Alex Rins yang paling disorot karena dia start dari 23 bisa finish keempat. Itu udah pencapaian luar biasa, dan menurut gue udah kayak wah gila, ini sih udah nggak bisa, udahlah Suzuki udah kontender cukup bahaya juga buat rebutan gelar. Dan Alex Rins menurut gue penampilannya benar-benar luar biasa abis. Dan buat Pecco sendiri menurut gua udah benar-benar ibaratnya dia satu crash di Q1, dibawa ke rumah sakit, tapi dokternya ngomongin lu bisa balapan. Dan Pure start dari terakhir bisa finish di posisi ke-8, itu luar biasa banget. Dari posisi terakhir loh, dari posisi 24, dan itu menurut gue udah luar biasa banget, dan bisa improve motornya. Bahkan menurut gue kalau ibaratnya dari segi kemampuan Pecco lagi bagus saat race, cuman kalau lagi kualifikasi lagi angin-anginan gitu, kadang bagus tahu-tahu jadi jelek lagi gitu. Tapi yang jelas keduanya benar-benar tampil luar biasa, dan benar-benar ibaratnya beda level banget dah pokoknya. Apalagi Alex Rins benar-benar beda banget, beda jauh level dari bahkan yang pemenang aja Fabio Quartararo. Aduh, gue spoiler, pemenang aja pace-nya beda banget sama Alex Rins yang start paling belakang. Pokoknya great job Alex Rins and great job Francesco Bagnaia. Benar-benar luar biasa dulu pembalap ini. Oke, next Lucky Espargaro, Alexis ya bisa gue bilang ini laki, tapi cukup rapi. Dan menurut gue nggak salah juga sih ibaratnya, walaupun ibaratnya keberuntungan ada di pihak Espargaro, karena ya insiden dari Mira Jackie itu ya, jadi wajar aja menurut gue kalau ibaratnya Alex dapat podium. Dan race pace-nya juga bagus, nggak begitu. Dan menurut gue luar biasa loh apa yang dilakukan Aprilia selama bertahun-tahun di MotoGP, semenjak return di 2015 itu luar biasa banget sekarang. Dan hasilnya Espargaro di posisi ketiga di
balapan kemarin dan luar biasa banget. Menurut gua bener-bener ibaratnya levelnya juga beda, bener-bener beda dah 1 2 3 tuh. Pemenang peraih podiumnya bener-bener beda levelnya dan luar biasa banget menurut gue. Alex Espargaro for the third place. I think it's amazing and good job Alex. Next, Zarco bisa gue bilang di sini bagus. Walaupun dia raih hasil pole dan cuman jujur raih hasil pole, tapi dia itu agak struggling di lap terakhir. Tapi menurut gue ini udah nunjukin kalau dia masih dibutuhin di Pramac Racing. Karena kenapa? Dari pengalamannya dia, dari cara bawa motornya dia itu udah beda. Walaupun ibaratnya kadang-kadang inkonsistennya masih ada gitu ya. Tapi menurut gua Pramac patut pertahanin Johann Zarco karena dari segi kemampuan dia masih oke, dari segi race pace juga masih oke, dan dari segi pengembangan mereka butuh Johann Zarco buat ya menganalisa mana yang harus ditingkatin lagi. Dan menurut gue buat ya balapan berikutnya gue berharap Johann Zarco bisa raih hasil yang bagus dan bahkan podium gitu loh. Ya semua orang pengen podium lah jelas, tapi ya buat posisi keduanya itu pertahanan posisi kedua di lap terakhir benar-benar luar biasa Johann Zarco and good job. Yang terakhir Quartararo akhirnya menang. Sang juara dunia akhirnya bisa menang lagi di balapan Portugal. Ya, kemenangan pertama. Bisa gue bilang ini pembalap yang ya emang bagus gitu loh sebenarnya. Cuman gue heran sama top speednya. Kenapa di lurusan bisa ngejar Joan Mir? apa mungkin karena udah didengerin omongannya, tapi kita nggak tahu di balapan berikutnya nanti atau di trek lurusan yang panjang nanti, di balapan yang ada lurusan panjangnya kita nggak tahu bakal kayak gimana. Tapi yang jelas gue di sini ngelihatnya kayak oke, ada peningkatan. Dan jujur ini balapan di bulan April yang suhunya nggak terlalu tinggi, jadi wajar aja kalau misalkan Quartararo menang, karena di tahun lalu balapannya juga nggak beda jauh di bulan ini juga, cuman beda tanggal aja. Tahun lalu menang juga Quartararo di sini, tapi begitu di bulan November di sirkuit yang sama Quartararo empot-empotan, bahkan karena mungkin pengaruh suhunya. Jadi wajar aja kalau misalkan Quartararo kuat banget di sini gitu. Bahkan startnya pun cukup bagus itu, start di posisi ke 5 ya, row kedua. Ya nggak begitu jelek lah, masih oke buat start. Dan menurut gua buat balapan ini race spesial rapi banget, kencang parah. Yamaha bener-bener ibaratnya nunjukin kalau ini masih contender champion, dan bener-bener lega banget Quartararo bisa menang dan kembali ke puncak klasemen dengan status dia sebagai juara dunia. Dan bener-bener balapan yang menurut dia ini titik gua comeback. Lu jangan rendahin sang juara dunia tahun lalu. Ibaratnya sang juara bertahan gitu loh. Jangan ibaratnya nilai Yamaha dari segi gampang nikung segala macam, tapi speed masih ada. Buktinya ya nyalip Joan Mir di lurusan, gimana ceritanya Yamaha bisa sekencang itu? Mungkin didengerin atau mungkin ya kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas gue seneng banget kemarin Quartararo bisa menang dan bisa berada di top podium. Bener-bener wah lega lah pokoknya. Pokoknya buat Fabio Quartararo, congratulations and good job boy, good job. Buat Miguel menurut gue udah improve yang luar biasa bagus dan bener-bener luar biasa. Startnya juga nggak begitu bagus ya, di posisi 11 doang, dan tapi bisa finish di posisi kelima itu udah lumayan bagus buat tim tuan rumah. Dan menurut gue ibaratnya ya oke lah gitu, bisa finish di posisi kelima, dan itu aja juga udah cukup buat ngeyakinin kalau KTM tuh harus perpanjang kontrak si Miguel Oliveira. Harus sih sebenarnya diperpanjang, soalnya performanya masih oke sih sebenarnya dibanding Brad Binder. Terus terang gue lebih dukung Miguel Oliveira dibanding Brad Binder, karena Brad Binder juga oke pembalap muda, cuman
ibaratnya agak-agak ngeri bawa motornya boy. Jadi gue ngerasa kayak ayo dong, ini perpanjang juga nih pembalap, jangan sampai ibaratnya cuman gara-gara apa pembalap muda lu singkirin yang senior gitu sih menurut gue. Pokoknya buat posisi 5 kemarin menurut gue good job Miguel, and do your best for the next race in Jerez. Balapan yang seru juga ya ternyata ya, cuman dramanya waduh ada crashnya. Oke, mungkin itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalian salam mohon dikoreksi ya. Oh iya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.